warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang pada malam hari ini masih terus berikan kita kesempatan untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ketiga ya. Halaman 47 ya. Judulnya Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang apa itu? Haqqaqa terjemahannya apa? Memurnikan ya. Memurnikan tauhid. Maka dia masuk surga tanpa hisab. Lihat halaman berikutnya ya, saya jelaskan situ. Lihat halaman berikutnya. Terus setelahnya lagi. Ini model kaum mukminin masuk surga ya. Model kaum mukminin masuk surga. Kaum mukminin kalau dia tidak kafir, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Biarin orang kafir masuk surga kekal. Tapi kaum mukminin dia masuk surga, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Namun ada beberapa cara. Yang pertama dia mampir dulu di neraka ya. Kapan ini? Tatkala dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Setelah ditimbang ternyata dosanya lebih banyak dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus dibersihkan dulu di neraka jahanam. Baru kemudian dia masuk surga. Ini kapan? Jika ya dosanya lebih berat dari amal solehnya dan dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Hisab dulu ya. Dihisab dulu baru masuk surga. Yang ketiga masuk surga tanpa hisab. Tentunya mereka yang masuk surga tanpa hisab ini hanyalah orang-orang spesial ya. Orang-orang spesial. Ya. Orang-orang spesial nanti akan kita sebutkan siapa mereka dalam pembahasan kita ya. Tetapi demikianlah kondisi manusia, ditimbang ya. Setelah dihisab ternyata dosanya lebih berat daripada amalnya dan dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka sampai sudah dicuci dulu dosa-dosanya baru kemudian dia masuk surga ya. Kalau kita disuruh pilih tentu kita ingin apa? Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tapi ini tentu hanya orang-orang spesial yang mereka memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala tatkala membuat bab ini, barang siapa yang memurnikan tauhid dia masuk surga tanpa hisab, maka dia membawakan ayat tentang contohnya. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh yang masuk surga tanpa hisab contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Karena dia adalah bapaknya tauhid. Kalau istilah kita Nabi Ibrahim alaihissalam adalah
Bapaknya tauhid, ya. Bahkan Nabi SAW disuruh mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dalam surat An-Nahl, di akhir surat An-Nahl Allah memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Summa, kemudian kami berkata kepada Nabi Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutlah agamanya Ibrahim alaihissalam. Nah, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita cerita sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, ya, dia tinggal di Babil. Babil itu di Irak, ya. Dulu kita dengar kerajaan Babilonia, ya. Di suatu suku di Irak. Jadi Ibrahim bukanlah orang Arab. Dia dari suku Babil, ya. Kemudian di zaman dia, ya, orang-orang menyembah berhala, maka kemudian dia tidak terima dengan apa yang mereka lakukan, maka kemudian dia menegur orang tuanya. Kebetulan bapaknya adalah tukang buat berhala, ya. Jadi bapaknya punya pabrik produsen Tuhan, ya, gitu, pabrik Tuhan, ya. Dan dia mengingkari bapaknya. Ya, sampai Allah sebut dalam debat dia dengan bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bantu engkau sama sekali, ya. Ya abati la ta'budi syaitan, jangan kau sembah syaitan. Ya, inna syaitana kana lirahmani asiya. Wahai ayahanda, sungguhnya syaitan itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir kau akan terkena azab dari Allah dan kau menjadi wali-walinya syaitan. Akhirnya ayahnya marah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti nasihati saya akan rajam engkau. Ya, saya akan rajam engkau. Berhenti kau dari mendakwahi saya, ya. La arjumannaka wahjurni maliya, tinggalkan aku, jangan bicara tentang dakwah kepadaku. Akhirnya Ibrahim pergi. Qala salamun alaik, keselamatan bagi engkau wahai ayahanda. Ibrahim tidak marah-marah, ya dia pergi begitu saja. Ternyata yang musuhi dia bukan cuma bapaknya, satu kampung, satu negeri semuanya musuhi dia sendirian. Nabi Ibrahim sendirian. Dikatakan yang beriman kepada Nabi Ibrahim cuma ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu ponakannya siapa? Nabi Ibrahim, ya. Jadi dia sendirian. Tapi kapan Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim? Wallahu a'lam bishawab. Apakah setelah kejadian dia dibakar dan yang lain? Tapi intinya Nabi Ibrahim waktu sendirian. Bapaknya musuhinya, kemudian kaumnya juga memusuhinya. Akhirnya tatkala mereka musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pun menangkap Nabi Ibrahim dan hendak untuk dibakar hidup-hidup. Akhirnya mereka ingin membuat suatu lautan api yang sangat besar di zaman tersebut. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar berbulan-bulan, waktu yang panjang lah, sampai ada seorang bernazar, kalau saya begini saya akan datangkan kayu untuk bakar Ibrahim. Kalau saya misalnya sembuh, saya akan datangkan kayu buat bakar Ibrahim. Sampai akhirnya dibuatlah lautan api yang sangat besar. Mereka ingin lempar Ibrahim, tetapi kalau mereka lempar sebentar Ibrahim bisa kabur. Maka mereka buat manjanik katapel raksasa. Katapel raksasa untuk melemparkan Ibrahim supaya jatuh di tengah-tengah lautan api. Dibukalah baju Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim dilempar. Subhanallah, dia sendirian. Bayangkan, berat loh, kita sendiri, yang lain semua yang lain semuanya musyrik, dia sendiri yang bertauhid. Maka dilemparlah dia, kemudian dia jatuh tengah lautan api. Maka di situ Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh, api tersebut yang ada di sekitar Ibrahim terasa dingin. Seandainya, tapi Allah mengatakan dingin dan keselamatan. Seandainya Allah hanya mengatakan jadi dingin, maka Ibrahim akan menderita karena kedinginan. Tapi Allah mengatakan kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dibakar dan dia keluar dengan santai, tidak ada kebakaran sama sekali. Itu pun mereka tidak beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dia diusir. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim, ya. Inna Ibrahim di antara sifatnya awabun halim. Ibrahim itu sifatnya halim. Halim itu apa? Tidak mudah emosi. Dia tidak langsung waktu diusir dia berdoa, ya Allah, ini kaumku kurang ajar semua, ya Allah, matikanlah mereka semua. Tidak. Ibrahim diusir, dia santai aja. Dia pergi, akhirnya dia meninggalkan
Inni muhajirun ila Rabbi, dia meninggalkan kaumnya karena mereka semua musuh dia, mereka hendak membunuh dia. Akhirnya dia pergi ke negeri Syam. Waktu sampai ke negeri Syam, jadi di kampung dia bertemu dengan penyembah berhala. Di negeri Syam dia bertemu dengan penyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah bintang. Situlah Allah abadikan dialog antara Ibrahim dengan mereka, seakan-akan Ibrahim sedang bersandiwara. Dia mengatakan, ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, dia ngomong sama kaumnya. Saya lihat bintang. Qala hadza rabb, ini bintang, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang tersebut hilang, kata Ibrahim, saya tidak mau sembah Tuhan yang hilang, ya. Hilang tadi muncul kemudian tidak ada. Ini tidak bisa dia cuma muncul di malam hari, tidak bisa menguasai siang hari. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala lihat rembulan, dia ngobrol sama kaumnya. Inilah Tuhanku, ya. Inilah rembulan Tuhanku. Ya, tatkala rembulan hilang, dia bilang, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Allah tidak kasih saya petunjuk, saya akan termasuk sesat seperti kalian. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala matahari, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala, maka tatkala dia qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari terbenam, dia mengatakan, ya kaumku, aku berlepas diri dari sesembahan-sembahan kalian. Jadi sempat beredar di zaman kita waktu kecil, ada cerita Nabi Ibrahim cari Tuhan. Ya, Nabi Ibrahim dulu nggak kenal Tuhan, kemudian dia cari, dia lihat rembulan, dia lihat bintang, dia lihat matahari. Sebenarnya tidak. Para ulama membantah tidak. Jadi Ibrahim sedang berdialog dengan kaumnya. Dia ngajak kaumnya berpikir bahwasanya matahari ini bukan Tuhan. Dia bergerak sebagaimana, kalau Tuhan itu kan berkehendak. Tuhan memutuskan. Dia tidak pernah berubah gerakannya, terbit terbenam, terbit terbenam. Berarti dia diatur. Dan di malam hari dia hilang. Masa jadi Tuhan? Kalian sembah matahari? Sama bintang juga demikian, rembulan juga demikian. Tuhan itu berkehendak, mengatur, bukan diatur. Jadi dia ngajak dialog. Jadi tidak namanya Nabi Ibrahim cari Tuhan. Itu pendapat yang keliru, makanya dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Lam yakun nadhiran wa inna makana munadhiran. Nabi Ibrahim tidak pernah cari Tuhan, tapi dia sedang berdialog dengan kaumnya. Dia sedang berdialog dengan kaumnya. Seakan-akan dia bersandiwara. Seakan-akan dia nyembah Tuhan, ternyata Tuhannya hilang. Berarti ini tidak pantas jadi Tuhan. Intinya, di situ pun dia dimusuhi oleh para penyembah, ya, bintang, penyembah matahari, penyembah benda-benda langit. Itu daerah Syam. Di daerah Syam menikahlah dia dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita namanya Sarah. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Terus yang tidak ada yang beriman kecuali Sarah. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali Sarah. Sampai akhirnya satu hari Nabi Ibrahim dan Sarah melewati daerah Mesir dan terkenal rajanya selalu mencari wanita cantik. Dia punya pasukan mata-mata untuk mencari wanita cantik. Kalau wanita cantik dia ambil. Ibrahim melewat daerah tersebut. Ibrahim tahu raja tersebut cari wanita cantik dan dia tahu istrinya cantik. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, nanti kalau mereka tanya, saya akan bilang kau adalah saudariku. Kenapa? Kalau Ibrahim bilang aku adalah suamimu, maka Ibrahim akan dibunuh. Maka waktu ditanya, maka Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, tidak ada di atas muka bumi ini yang beriman kecuali saya dengan engkau. Selesai dengan apa? Engkau. Semuanya orang musyrik, semuanya orang kafir. Akhirnya mereka bertanya, kata Ibrahim, inilah saudariku. Akhirnya Sarah diambil, ya. Sarah diambil, ingin digauli oleh sang raja. Ternyata Allah menjadikan tangannya terbelenggu. Kemudian dia bilang, ya Sarah, ya, berdoa kepada Tuhanmu agar membuka tanganku. Maka Sarah berdoa, tangan sang raja terbuka. Kemudian dia ingin memperkosa Sarah kedua kali. Tangannya terbelenggu lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia bilang, wahai Sarah, saya taubat wahai Sarah, ya. Berdoalah kepada Tuhanmu agar membuka kedua tanganku. Maka Sarah berdoa, kemudian tangannya terbuka lagi. Ternyata dia lebih nafsu lagi kepada Sarah. Ketika kali dia mau menggauli Sarah, tiba-tiba tangannya terbelenggu lebih keras daripada yang kedua sebelumnya. Dia bilang, kali ini saya taubat Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan kedua tanganku. Sarah berdoa, subhanallah, dia langsung dikabulkan doanya. Langsung sang raja kedua tangannya terbuka. Habis itu dia bilang sama anak buahnya, kalian ini gimana? Kalian tidak mendatangkan kepadaku manusia, ini setan perempuan, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya dikasihlah hadiah, fa akhdamaha Hajar. Maka dikasihlah hadiah Hajar kepada Sarah. Ibunya siapa? Ibunya Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggal bersama Sarah, bersama Hajar. Ada anggota baru dalam rumah tangga, namanya Hajar. Setelah sekian puluh tahun Ibrahim tidak punya anak bersama Sarah,
Akhirnya Sarah kasih lihat Ibrahim. Dia sayang sama suaminya, maka dia bilang, sudah Ibrahim nikahilah pembantuku. Jadi yang carikan istri kedua siapa? Ibu nggak dengar, kita aja bicara, nggak usah ibu nggak dengar. Nggak, ini cerita saja. Jadi karena dia nggak punya anak, jadi Sarah kasihan lihat apa? Hajar. Lihat Ibrahim nggak punya anak, akhirnya udahlah kamu nikah sama Hajar. Ibrahim nikah sama Hajar, subhanallah. Ketika menikah dengan Hajar, ternyata Hajar mengandung dan punya anak namanya Ismail, anak yang sangat dicintai oleh Ibrahim, yang sudah ditunggu puluhan tahun, ternyata kehadirannya ternyata hadir. Begitu Hajar punya anak, Sarah cemburu. Kenapa? Karena madunya memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Padahal Sarah wanita soleh atau tidak? Sangat soleha. Tidak ada yang beriman sama Ibrahim kecuali dia. Semua orang satu dunia kafir, dia beriman. Dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau diganggu, Allah jaga langsung. Tidak pakai malaikat lagi, langsung Allah apa? Jaga. Luar biasa. Tetapi waktu dia cemburu karena Hajar punya sesuatu dia tidak punya, akhirnya dia cemburu. Dia dalam riwayat dia mengatakan, saya akan memotong Hajar saking emosinya. Maka akhirnya Ibrahim bawa lari Hajar. Disebutkan Hajar pun memakai baju pembantu. Dia ingin agar madunya Sarah tidak perlu cemburu sama dia. Saya ini bukan kedudukanmu, hai Sarah. Saya ini pembantumu. Maka dia pakai baju pembantu agar dia tahu saya bukan sainganmu. Tapi Sarah sudah terlanjur apa? Cemburu. Akhirnya Hajar pun pergi bersama Ibrahim. Dia pakai nitak, yaitu semacam kain untuk menutup jejak kakinya. Maka dia pun pergi, dibawa ke Mekah oleh Ibrahim. Saya ingin sampaikan apa? Ibrahim diuji luar biasa. Para ulama menyebutkan waktu Ibrahim membawa istrinya pergi Hajar ke tempat yang jauh, Sarah marah-marah kepada Ibrahim, Sarah marah-marah kepada Hajar. Subhanallah, Ibrahim orangnya tenang. Dia tidak marah kepada Sarah, ya. Dia tahu istrinya lagi emosi, kecemburuan menutupi kewarasannya sehingga bertindak di luar daripada yang biasanya. Dan inilah yang terkadang tidak dimiliki oleh orang yang berpoligami, ya. Jadi sedikit-sedikit apa? Emosi. Ya, nanti ini ilmu buat kita semua yang tidak akan kita praktekkan. Karena tampangnya tampang penakut, ya. Kecuali Allah mentakdirkan lain. Saya ketemu orang datang ke rumah poligami. Ustadz, kalau poligami harus punya tabungan sabar banyak banget katanya. Jadi siap unlimited kesabarannya. Kalau nggak punya tabungan sabar buyar Ustadz. Jadi intinya subhanallah, saya kadang pikir Ibrahim luar biasa. Dia tenang, dia tidak marah kepada Sarah, dia kasih uzur kepada siapa? Pada Sarah. Ya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW waktu Aisyah memecahkan piring. Nabi Muhammad SAW tidak marah kepada Aisyah. Di depan para sahabat, Aisyah memecahkan piring. Rasulullah SAW mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu." Jadi gimana saya mau marah sama orang yang berbuat salah karena saking cinta kepada saya. Makanya kita laki-laki kadang-kadang kalau istri buat kesalahan dan itu karena saking cinta kepada kita, ya kita kasih uzur, ya. Kita kasih uzur. Kenapa dia salah? Kenapa? Karena dia saking cinta kepada kita. Mau diapain, ya? Kesalahannya karena cinta yang membuat dia buta, akhirnya tidak bisa berpikir dengan waras, terkadang seperti orang gila. Saya punya kawan, Ustadz. Aduh, Firanda katanya, kenapa? Aduh, saya bilang, ada janda kirim surat sama saya. Istri saya langsung naik sepeda di luar, putar-putar di lapangan. Tidak pernah terjadi seperti ini, kata dia. Aduh, saya bilang, ya udahlah. Ya, jadi Ibrahim aja sabar. Akhirnya nggak jadi poligami. Gimana baru dapat surat, baru buka email, tahu-tahu surat dari janda, istrinya ngamuk, putar-putar naik sepeda. Ada yang gila keluar buka jilbab, ada kejadian. Keluar pergi ke suaminya poligami, keluar buka jilbab, orang lihat semua, ya Allah. Ibu jangan begitu, Ibu, ya. Ya. Kita nggak berani. Cuma kan takdir berbicara lain, kan. Jadi intinya berat, ya. Maksud saya lihat bagaimana Ibrahim, bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi ya madu istri-istrinya luar biasa, ya. Tapi intinya Ibrahim akhirnya pergi meninggalkan putranya Ismail ke Mekah biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, yang kemudian sangat tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada. Kemudian cuma dibekali satu kantong korma, satu kantong air.
Setelah taruh, Ibrahim pergi. Maka dikejar oleh Sarah. Wahai Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi. Kau tinggalkan kami, istrimu dan anakmu di tempat seperti ini, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia. Ibrahim jalan aja, cuek aja, jalan lagi. Dikejar lagi oleh Sarah. Wahai Ibrahim, kau tega meninggalkan seperti ini. Ibrahim jalan lagi. Tatkala Hajar tahu, nggak mungkin suaminya seperti ini, kecuali karena perintah Allah, maka dia berkata, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan demikian? Kata Ibrahim, na'am, benar. Kalau nggak mungkin suami ninggalin apa? Istri anaknya. Akhirnya kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau memang itu perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkan kami. Dan benar, akhirnya Ibrahim pergi, dan akhirnya kejadian Ismail kehausan karena korma sudah habis, air sudah habis, dia menggeliat, kesakitan. Hajar tidak tega lihat putranya kesakitan, maka dia pergi naik ke sofa, ke Marwah, cari apa? Bantuan. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang, memukulkan kakinya ke Zamzam, maka keluar air Zamzam. Intinya itu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan. Ujian Ibrahim berat-berat. Baru punya anak, suruh bawa taruh ke mana? Ke Mekah. Jauh loh, dari Irak, dari Syam ke mana? Ke Mekah. 1000 kilo lebih. Jauh dari Palestina sampai ke Mekah, jauh. 1100-an, ya. Akhirnya harus tinggalkan anaknya. Bagaimana hati tidak pilu puluhan tahun. Dia tunggu ini si anak, laki-laki, kemudian dia sudah sayang, tiba-tiba Allah suruh tinggalkan. Tapi dia jalankan. Kemudian juga, ya, setelah anaknya, walamma balagha ma'ahu sa'i, tatkala dia sudah mulai dewasa, tatkala hati seorang ayah benar-benar terpikat sama anaknya, Allah suruh sembelih. Dan itu luar biasa. Dan Allah kasih wahyu cuma dalam mimpi. Ya, Ibrahim pun datang kepada putranya Ismail. Tatkala dia sudah jadi orang, sudah jadi gagah, sudah bisa meneruskan pekerjaan bapaknya, maka Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara." Ibrahim dialog, "Wahai putraku, aku lihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu?" Jadi kita mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kata Ismail makanya kita bingung, yang hebat Ibrahim atau Ismail? Kata Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, kerjakan apa yang kau diperintahkan, kau akan dapati aku sabar insyaallah. Masya Allah. Ismail tidak bilang, "Tenang ayah." Enggak, dia masih bilang apa? Insyaallah. Ya, karena dan Ibrahim akhirnya ambil parang, dia balikkan anaknya, mau dia sembelih, tahu-tahu Allah kirim kambingnya. Tapi intinya Ibrahim, ya, yang dia pun disuruh Allah untuk menyembelih anak yang paling dia cintai, di puncak-puncak kecintaannya dia pun melakukannya. Makanya tatkala Ibrahim pergi hendak menyembelih anaknya, muncullah setan. Situlah Ibrahim lempar. Itulah asal muasal lempar jamarat. Ibrahim lempar 7 kali lemparan. Kemudian Ibrahim jalan menuju Ismail, muncul lagi kedua kali, saya muncul ketiga kali. Akhirnya setan pun terkalahkan, maka Nabi Ibrahim pun akhirnya menyembelih putranya dan akhirnya tidak jadi, ya, karena Allah gantikan. Tapi intinya qad saddaqat ar-ru'ya, kata Allah, kau telah menjalankan perintah yang aku perintahkan dalam mimpimu. Dan Ibrahim waktu diperintah oleh Allah, dia tidak mikir-mikir, dia tidak, tunggulah, mungkin mimpi salah, mungkin tunggu mimpi besok. Enggak. Mimpi sekali dia langsung jalankan. Dia juga tidak berdoa, "Ya Allah, enggak ada yang lain kau, ya Allah, jangan yang ini." Enggak. Allah perintahkan, dia langsung jalan. Jadi tauhidnya benar-benar luar biasa. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Jadi subhanallah, terkadang Allah puji seorang manusia daripada perkara-perkara yang dia cintai untuk terlihat tauhidnya benar atau tidak. Saya kenal orang di Jogja, kenal ya, kawan lah, nggak terlalu dekat, cuma dia kadang ikut pengajian. Dia punya anak satu sama tawayang. Dia sayang kuliah sampai di UGM kedokteran, habis wisuda meninggal dunia. Subhanallah. Bukan meninggal dunia awal-awal, habis wisuda sudah siap, sudah bangga-bangganya meninggal dunia. Ya Allah uji pada perkara yang dia cintai, ya. Ada orang sayang sekali sama mobilnya, tiap hari dia terus. Tahu-tahu mobilnya kecelakaan, subhanallah, hatinya pilu gara-gara mobilnya tabrak. Bahkan kadang lebih sayang kepada mobilnya daripada istrinya, ya. Oleh karenanya para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, lihatlah Ibrahim alaihissalam, ini contoh bagaimana seorang yang menjalankan tauhid, ya. Apa sifat-sifatnya? Kata Allah, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Dia adalah seorang umat teladan.
qanitan, taat beribadah, lillah hanifan, selalu condong menjauhkan diri dari segala kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Jadi apa itu hanif? Hanif adalah menjauh dari kesyirikan, bukan cuma kalau banyak orang mengartikan hanif itu lurus, padahal tidak. Hanif itu bengkok, akhirnya dia menjauh dari kesyirikan. Dia menjauh dari kesyirikan. Ada yang berbau syirik, dia jauhi, tidak mau dekat-dekat. Dia tidak mau dekat-dekat. Ada yang bisa membuat dia terjerumus dalam kesyirikan, dia jauhi. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Jangan serempet-serempetkan aku dengan apa? Kesyirikan. Terus kata Allah, syakiran li an'umi, bahwasanya Ibrahim adalah orang yang suka bersyukur kepada Allah dalam segala kenikmatan yang dia rasakan. Inilah seakan-akan penulis dari kitab Tauhid, Syekh Abdul Wahab, memberi isyarat kalau Anda ingin menjadi orang yang mau surga tanpa hisab, berusahalah mencontohi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita tahu kita iman masih sangat apa? Jauh ya. Kita jauh dari kesabaran, kita jauh dari ketaatan kepada Allah, masih malas beribadah. Ya, tapi mudah-mudahan Allah masukkan kita masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mudah-mudahan. Kalau lihat modal sih kayaknya nggak bisa. Tetapi karunia Allah apa? Luas. Taib. Kita lanjutkan ya. Pada dalil ketiga, saya bacakan dalil ketiga ya. Dan ini hadis agak panjang ya. Karena di sini bicara tentang ruqyah juga ya. Dari Husain bin Abdurrahman, halaman 55, dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, "Kuntu inda Sa'id bin Jubair." Suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al in kawkab alladhi qadha al-bariha. Siapa di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh? Faqultu ana, saya tadi malam lihat bintang jatuh. Summa qultu amma ini lam akun fi salatin walakin diludiktu. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, saya tadi malam lihat bintang jatuh bukan karena saya sedang salat malam, tetapi karena saya disengat binatang berbisa sehingga saya tidak bisa tidur, sehingga saya begadang, akhirnya saya lihat bintang jatuh. Ya. Kemudian dan subhanallah. Jadi orang ini kata para ulama, Husain bin Abdurrahman, dia tidak ingin orang menyangka dia dari yang tidak seharusnya. Tatkala dia bilang saya tadi malam lihat bintang jatuh, berarti saya begadang. Dan kebiasaan orang dahulu kalau begadang mereka salat malam. Supaya dia tidak disangka sedang salat malam, dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, adapun saya bisa lihat bintang jatuh, saya sedang begadang. Walakinni lam akun fi salatin, saya bukan sedang salat malam. Tetapi saya sedang disengat binatang berbisa sehingga saya tidak bisa tidur. Ini menunjukkan bahwasanya para salafus saleh dahulu, orang-orang saleh, kalau mereka begadang malam, bisa dipastikan mereka salat malam. Mereka menemukan kelezatan mereka dalam salat malam ya. Ya kalau kita begadang bisa dipastikan yang lainnya. Bisa dipastikan yang lainnya. Dan bagaimana mereka jauh dari sifat munafik. Orang munafik sifatnya apa? Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini hati-hati, ini sifat kemunafikan. Allah sebutkan di akhir surat Ali Imran. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Pencitraan. Hati-hati. Berkesan seakan-akan dia dermawan, ternyata apa? Tidak. Terkesan seakan-akan dia rajin salat malam, ternyata tidak. Terkesan dia seakan-akan hafal Quran, ternyata tidak. Kalau ada orang kasih sumbangan, dia kasih sama orang. Jadi mana sumbangannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia cuma penyalur. Dia ingin membuat orang berkesan seakan-akan dia yang memberi sumbangan. Hati-hati ya, ini penyakit. Jangan sampai kita mengesan kepada orang bahwasanya kita lebih daripada yang seharusnya. Tidak boleh ya. Ya, mengesankan seakan-akan kita hafal ini ternyata tidak ya. Enggak usahlah kita sok dengan apa yang tidak kita miliki. Nabi SAW berkata, al-mutasyabbi bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan yang tidak dia miliki seakan-akan memakai dua baju kedustaan. Dia mendustai dirinya, merasa dirinya seakan-akan orang hebat, dan dia mendustai orang lain seakan-akan dia hebat, ternyata tidak hebat. Dan itu banyak penyakit seperti itu di zaman medsos sekarang. Ya, menimpa banyak orang, menimpa para ustadz, bergaya bukan bidangnya, seakan-akan alim padahal ngaco dan banyak ya. Tapi tidak usahlah kita sebut satu-satu, tapi intinya itu penyakit yang melanda banyak orang. Para salaf dahulu mereka jauh dari pencitraan. Kalau bisa orang sangka dia baik, dia bilang enggak, saya enggak seperti itu. Kau salah sangka. Saya malam itu tidak bisa tidur, bisa lihat bintang jatuh bukan karena saya salat malam, tapi karena disengat apa? Binatang berbisa.
Selanjutnya ditanya, "Wa ma fa'alta wa ma sana'ta?" Apa yang kau lakukan? "Irtaqaitu," saya minta untuk diruqyah. Dia tanya lagi, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat engkau minta untuk diruqyah? Qala haditsun haddatsanuhu Sya'bi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi, seorang perawi, dia berkata bahwasanya, ya, apa hadis yang disampaikan kepadamu? Nabi SAW bersabda dari Buraid bin Husayb, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Bahwasanya tidak ada ruqyah yang manjur seperti dari ain atau humah. Ruqyah sangat manjur untuk dua hal, dari ain dan humah. Apa itu ain? Ain itu penyakit yang ditimbulkan gara-gara pandangan mata jahat atau pandangan hasad atau pandangan takjub, tetapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ain. Adapun humah, ya tadi humah adalah terkena sengatan binatang berbisa. Makanya waktu dia disengat, dia langsung minta untuk diruqyah agar cepat sembuh. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh telah baik orang yang telah mengerjakan dalil yang sampai kepadanya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepada kami, yaitu lihat halaman 57. Nabi SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu." Kata Nabi, dinampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat kelak. "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu." Aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma beberapa orang. "Wan nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulani." Ada nabi pengikutnya satu orang, ada nabi pengikutnya cuma dua orang. "Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad." Dan ada nabi jalan sendiri, tidak ada pengikutnya. "Ithrufi ali sawadun azim." Tiba-tiba aku dinampakkan jumlah yang besar. "Fadhanantu annahum ummati." Aku menyangka mereka itu jumlah yang banyak adalah umatku, kata Rasulullah. "Faqila li hadza Musa wa qaumuhu." Yang kau lihat jumlah yang banyak itu bukan umatmu wahai Muhammad, tapi umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Musa alaihissalam. "Fanadhartu fa idza sawadun azim." Tiba-tiba aku melihat ke arah lain, jumlah yang sangat banyak lagi. "Faqila li hadhi ummatuk." Itulah umatmu wahai Rasulullah. "Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab." Di antara umatmu ada 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Berapa orang? 70.000 masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sumana hadha, kemudian Nabi pun berdiri, fadakhala manzilahu, Nabi pun masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha nasu fi ulaik, maka para sahabat yang dengar hadis Nabi tersebut pada diskusi, siapa 70.000 orang tersebut? Mereka diskusi. Faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Mungkin itu sahabat-sahabat Nabi SAW yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam. Mungkin mereka yang adalah yang masuk Islam sejak lahir, falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan beberapa pendapat-pendapat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, mereka sampaikan fa akhbaruhu, "Ya Rasulullah, tadi kami diskusi, sebenarnya siapa 70.000 orang yang kau katakan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mereka, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak pernah mengkaitkan nasib sial, pamali-pamalian, enggak pernah. Wala yaktawun, tidak pernah minta diobati dengan besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Faqama Ukasha, Ukasha berdiri bin Mihsan, dia berkata, "Udu Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk dari 70.000 orang tersebut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum, kau termasuk." Subhanallah. Berarti Ukasha masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Faqala rajulun akhar, lagi satu, "Ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sabaqaka biha Ukasha, kau sudah kedahuluan siapa? Ukasha." Ini hadis adalah hadis yang agung ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jumlah mereka berapa? 70.000. Lumayan, banyak apa sedikit? Sedikit lah. Bandingan zaman sahabat sampai hari kiamat. Umat Islam. Cuma berapa orang? 70.000. Berat. Saingan kita Imam Syafi'i, Imam Malik, murid-muridnya kita nggak bisa lah. Mereka nggak pernah lihat YouTube, mereka nggak pernah lihat medsos, mereka nggak. Aduh, kita kacau sudah tiap hari. Tabungan dosa banyak ya. Ya, seperti kawan. "Ustaz, gimana Ustaz? Kita habis umroh, terus habis umroh kita dibawa travel ke Mesir nonton tarian perut." Waduh. Ente sudah isi pulsa di Mekah, banyak kena roaming di mana? Di Mesir, roaming internasional. Harusnya ente nonton tari perut dulu baru ente baru umroh. Jadi repot zaman sekarang kita, aduh, bandingkan. Makanya Nabi pernah datang dalam suatu riwayat, Nabi datang ke ahli baqi, Nabi mengatakan, "Kalian beruntung, kalian tidak mendapati fitnah yang akan datang setelah ini." Sudah meninggal di luar. Dan sekarang subhanallah kita nggak tahu amal kita terima enggak,
dosa kita udah jelas, tapi kita berhusnudzon, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya 70.000 itu sangat sedikit. Orang-orang soleh yang sudah berlewat kita terlalu banyak. Ribuan, mungkin ratusan ribu. Yang sudah meninggal di kubur dalam tanah sangat banyak orang soleh. Orang soleh zaman kita sekarang masjid-masjid banyak sekali. Ya, yang lebih soleh dari kita terlalu banyak. Ya, terus yang akan hidup lagi anak-anak kita sekarang, kita saja baru ngaji umur 50 mau mati baru ngaji. Anak-anak kita masih kecil sudah hafal Quran. Jadi terlambat lah, kita ini terlambat. Tapi ya tetap berusaha. Intinya kalau kita lihat bilangan 70.000 itu kemungkinannya sangat apa? Kecil. Dan ini dirasakan oleh Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW hadis berdoa. Ya, fastazattu rabbi, kata Nabi dalam riwayat Ahmad, aku pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadani ma kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah pun tambah setiap 1000 bawa 70.000. Jadi berapa sekarang jumlahnya? 1000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 71, ya. Berapa sekarang, coba hitung, lumayan lah tambah lagi. Coba ke kalkulator berapa? 70.000 kali 71. Hah? Masa 70.000 kali 71 4.900.000. 4.970.000. 4.970.000 kan? 4.970.000, lumayan lah. Masih ada kemungkinan. Nggak tahu di Menteng mungkin atau nggak tahu. Dalam riwayat lagi, tapi sanadnya wallahu alam dipermasalahkan. Nabi minta lagi tambahan. Dikasih oleh Allah setiap satu orang bawa 70.000. Setiap satu orang bawa 70.000. Kalau itu benar hadisnya, maka jumlah yang masuk surga tanpa hisab 4 miliar 900 apa? 900 juta. Benar nggak? 70.000 kali 70.000? Benar ya? 70.000 kali 70.000 49, nolnya 8. Benar ya? 4.900.000 juta. Mudah-mudahan hadisnya benar, hadisnya dhaif ya. Paling tidak yang tadi 4.900.000. Tapi ya Allah Maha Pengampun. Intinya Nabi ceritakan waktu Nabi diperlihatkan tentang masa depan. Nabi melihat nabi-nabi dikumpulkan dengan umat-umatnya. Kata Nabi, "Fara'aitu an-nabiyya ma'ahu rahtu." Ada nabi pengikutnya cuma rahat itu antara 3 sampai 9. Bayangkan nabi pengikutnya cuma berapa? 3 sampai 9. Banyak atau sedikit? Sedikit. Saya pernah sampaikan, antum bayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Taruhlah 1000 tahun. Pengikutnya cuma 80. 1000 tahun, pengikutnya cuma 80. Berarti setiap 1 tahun berapa yang dapat hidayah? Coba 1000 bagi 80 berapa? 100 tahun, cuma 1 orang dapat apa? 1 orang dapat hidayah. Bayangkan. Iya kan benar. Kalau yang beriman kan yang ikut sama Nabi Nuh berapa? 80 orang. Taruhlah 100 lah. Dan Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun. Harusnya 950 tapi kita bulatkan 1000. Berarti 1000 dalam 1000 tahun ada 100 orang dapat hidayah. Berarti setiap 10 tahun baru 1 orang dapat hidayah. Siapa yang kuat dakwah seperti itu? Ya. Ceramah 10 tahun 1 orang aja baru salat. Ceramah lagi 10 tahun 1 orang lagi baru. Ya. Masih mending 80 orang. Kata Nabi wan nabi ma'ahu rahtu. Aku melihat Nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang. 7, 5, 9, 8. Wan nabi ma'ahu rajul. Nabi pengikut cuma 1 orang. Nabi pengikut cuma 2 orang. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini dalil bahwasanya jumlah terbanyak itu bukan ukuran kebenaran. Kita jangan terpedaya dengan kuantitas. Manusia itu lemah. Melihat jumlah banyak seakan-akan itu yang benar. Belum tentu. Antara Nabi Ibrahim dulu sendirian. Satu kampung semuanya apa? Musyrik. Dia sendirian. Apakah dia salah? Enggak, dia yang benar. Meskipun dia sendirian. Maka tidak bisa jadikan bahwasanya jumlah yang banyak itu barometer suatu kebenaran. Barometer kita Al-Quran dan Sunnah. Mau ikut ada pengikut ada enggak urusan. Ya. Enggak urusan. Ya, mau satu dunia bilang kita sesat, kalau kita Al-Quran dan Sunnah enggak ada masalah. Ya. Oleh karenanya bukan berarti juga kalau tidak ada pengikutnya berarti benar. Kita benar nih, nggak ada pengikutnya. Bisa jadi kita juga sesat. Jadi intinya kebenaran bukan diukur dari jumlah pengikut, tapi diukur dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan umat Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa umatnya juga sangat banyak. Nabi menyangka itu umatnya dari kejauhan. Kata Allah, "Hada Musa wa qaumuhu." Wahai Muhammad, itu bukan umatmu, itu Musa dan kaumnya.
Nabi lihat kepada arah yang lain, tiba-tiba pengikutnya sangat banyak sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza qaumuka," inilah kaum wahai Muhammad, dan di antara mereka 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Apa ciri mereka? Ini yang perlu kita perhatikan. Mereka adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka tidak pernah minta diruqyah. Ini sifat-sifat ya. Ini sudah ya. Sifat-sifat ya yang masuk surga tanpa hisab. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 sifat utama ya. Humul ladzina la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun, tidak minta untuk diobati dengan kai. Dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada lokasi luka atau lokasi yang sakit. Kemudian yang ketiga, wala yatayyarun, tidak pernah bertatayyur. Bertatayyur yaitu mengkaitkan nasib buruk. Pamali nasib buruk dengan tanggal ya, hewan ya. Apa lagi? Feng Shui dan lain-lain ya. Ada ini yang disalahkan hewan, subhanallah. Hewan aja bingung sama ente, kok salahkan saya? Tapi gitulah manusia. Jadi yang ketiga ini adalah disifati dengan wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi syarat utama sebenarnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat bertawakal. Tawakal mereka tinggi. Tawakal mereka kepada Allah sangat tinggi. Di antara tawakal mereka yang luar biasa, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan mereka menyerahkan urusan kepada Allah. Mereka tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan hewan, dengan hari, dengan tanggal tertentu, dengan bulan tertentu, ya tidak, dengan nama tertentu, enggak. Mereka bertawakal kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang mau surga tanpa hisab. Yang kita bahas sekarang tidak pernah minta untuk diruqyah. Disyaratkan tidak pernah minta untuk diruqyah. Tapi kalau ada orang menawarkan ruqyah, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah meruqyah, Nabi SAW pernah diruqyah, tapi Nabi tidak pernah minta untuk diruqyah. Ya, bahkan ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya meruqyah saudaraku yang sedang sakit?" Kata Nabi, "Man istata'a minkum an yanfa'u akhahu falyaf'al." Barang siapa yang yang mampu untuk meruqyah saudaranya, silakan dia lakukan. Jadi, yang dilarang adalah minta untuk diruqyah. Misalnya, ada kawan saya sakit, dia tidak pernah minta ruqyah, tapi saya datang, saya ruqyah kamu ya. Saya baca ya doa-doa Al-Quran ya, Bismillahi arqiq ya, Wallahu yubrik, berdoa. Ya enggak apa-apa, itu enggak ada masalah. Yang penting dia tidak minta untuk diruqyah. Kenapa dilarang minta diruqyah? Karena orang kalau minta diruqyah, dia ada tawakal sedikit hatinya kepada orang tersebut, pada kiai tersebut, kepada ustaz tersebut. Dia tidak mau, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meruqyah di sini enggak ada masalah. Yang penting dia tidak minta orang lain untuk apa meruqyah. Tapi kalau dia ruqyah sendiri enggak ada masalah. Jadi dibolehkan. Jadi kemungkinan ruqyah, kemungkinan ya, pertama meruqyah orang, meruqyah orang lain, ya. Kemudian kedua, ya, orang lain meruqyahnya tanpa dia minta. Yang ketiga, ya, dia minta untuk diruqyah. Untuk diruqyah.
Nah, yang dilarang cuma ini aja yang dilarang, ya. Ini yang tidak boleh, yang ini nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang meruqyah, ya silakan, tidak ada masalah. Ya, atau kita keruqyah orang juga ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita minta untuk diruqyah. Apa hukumnya? Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang sakit kemudian dia minta untuk diruqyah, kita bilang boleh. Kau tidak melakukan sesuatu yang haram, tapi kau melakukan yang makruh, akhirnya kau tidak masuk dalam orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini bukan perkara haram, yang ini boleh, yang haram cuma yang ini. Kemudian berobat dengan kai. Ini pengobatan yang masyhur di zaman Arab dahulu. Kata istilah mereka akhirud dawa al-kai. Doa yang obat terakhir adalah besi yang dipanaskan. Kebanyakan mereka kalau sudah sakit, nggak bisa lagi kasih besi panas, besinya sembuh. Besinya sembuh. Sehingga tatkala obat ini sangat mujarab, banyak orang yang akhirnya hatinya tergoyangkan, seakan-akan yang menyembuhkan apa? Adalah besi tersebut. Maka Nabi tidak suka, Nabi kasih hukum makruh agar seorang melatih dirinya untuk apa? Bertawakal, ya. Tapi kalau ada orang mengkai dia nggak ada masalah. Tapi dia jangan minta untuk apa? Dikai. Ya, sama maksudnya seperti ini. Dia mengkai orang. Nabi pernah mengkai orang, ya. Seperti Sa'ad bin Mu'adz waktu sakit radhiyallahu taala, Nabi datang mengkai badannya karena dia terluka dalam perang Khandaq. Tapi dia tidak minta untuk dikai. Paham? Ini, ya. Yang ketiga ini banyak di kampung kita, ya, pamali, ya. Mengkaitkan nasib buruk dengan tanggal, dengan hewan, dengan bulan, hari dan yang lain-lainnya. Kalau di Bugis apa coba? Apa pamali? Semua pamali itu syirik. Semua yang bilang pamali syirik. Seperti apa? Duduk di depan rumah cewek nanti nggak laku. Ya kan, ada begitu nggak? Ada. Terus apa lagi? Apa? Pakai tangan kiri kenapa? Haram. Banyak layak. Seperti angka 13 kan tidak boleh. 13 nanti sial, angka ke-13 sial, ya. Angka 4 sial, ya. Makanya diganti dengan 3A, ya. Lantai 3, lantai 3A, lantai 5, ya. Ya, saya punya anak 5, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ketiga A sama anak kelima. Kalau mau bilang anak keempat takut sial misalnya, dosa. Ini bukan perkara sepele, itu syirik. Jadi kita umat Islam tidak mengajari penganutnya untuk liar dalam berkeyakinan, nggak boleh liar. Kita diatur, nggak boleh kita. Emang saya keyakinan apa salahnya? Enggak, itu syirik, nggak boleh. Ya terserah saya lah, terserah bapak, terserah mama, mau keyakinan seperti nggak boleh, mak, itu syirik dalam Islam. Nggak boleh kita liar dalam berkeyakinan, ini syirik, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Kadang-kadang hewan yang disalahkan, tiba-tiba ada lagi duduk atau burung hantu datang, waduh, ini nasib sial. Kalau ada burung hantu datang, terkadang 2 ekor burung hantunya, 2 ekor lagi bahaya. Padahal burung hantunya lagi suami istri lagi main-main di situ, dituduh macam-macam. Mungkin kalau burung hantunya bisa berbicara, ini yang bodoh saya atau dia, ya. Bagaimana dia mengkaitkan nasib sial dengan seekor burung yang tidak berakal, ya. Dan ini semua menunjukkan ketidakberesan dalam tawakal, ya. Bahkan kata para ulama, kalau kita lewat tahu-tahu ada misalnya, tahu-tahu kucing loncat, jalan aja nggak ada masalah. Maka kita berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Tidak ada yang melakukan kebenaran kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya upaya kecuali Engkau. Jalan saja. Kalaupun terjadi apa-apa bukan karena kucing itu, bukan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang ada kucing lewat terus dia mundur, ini berarti dia syirik, enggak boleh. Misalnya dia baru keluar rumah, tahu-tahu ada beolin burung merpati. Waduh. Ini ada apa ini? Kok sial, baru keluar rumah tahu-tahu di beolin burung apa? Merpati. Akhirnya tidak jadi keluar rumah. Itulah syirik. Nggak boleh. Sudah tinggal cuci, jalan aja keluar. Ya, nggak usah protes, ya. Ada orang, teman-teman saya cerita, dia baru keluar rumah tahu-tahu dibeolin burung merpati, maka dia marah. Kata dia, merpati, bumi ini luas. Kenapa kau beol di kepalaku? Enggak, cuek aja. Kalau di Madinah kita kan burung merpati nggak boleh dibunuh. Saya berapa kali kena beol burung merpati baru keluar, kena, ya sudah tinggal dicuci. Harus dilawan. Kalaupun ada terbetik dalam hati kita, jangan-jangan tanda sial, lawan. Kalau kita nggak lawan, itulah apa? Syirik, maka Anda tidak masuk dalam 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Harus dilawan.
Taruhlah kita jalan, tahu-tahu ular lewat. Udah biar ularnya lewat dulu, baru kita jalan. Jangan kita pulang habis itu. Kalau kita pulang gara-gara ular lewat, padahal nggak ada hubungan antara ular dengan nasib baik buruk kita, itulah syirik. Harusnya nggak boleh. Jalan aja. Ya jangan, sudah biar dia lewat dulu. Lewat dulu baru kita jalan. Atau kita jalan tahu-tahu nabrak kucing. Waduh, ini bakalan sial. Ya kita nggak boleh kita nabrak kucing. Ini boleh nggak sengaja. Ya udah tinggal ambil, dimasukin tempat sampah atau di kubur yang baik. Lanjutkan perjalanan. Jangan berhenti. Kita berhenti itu berarti apa? Syirik. Serahkan kepada Allah apa yang terjadi di depan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berhenti atau kita jalan tahu-tahu tidak sesuatu, tuh kan, nah itulah setan main di situ. Setan main di situ. Alhamdulillah kita hidup tanpa begitu lebih tenang. Ada pun orang hidup takut hari ini, takut hari sial, takut tanggal sial, takut di hewan sial, takut ini dia hidup menderita dan dia tidak termasuk dalam 70.000 orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, mereka inilah orang-orang yang spesial yang bertawakal yang mau surga tanpa hisab. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan juga di awal hadis, ruqyah itu sangat ampuh untuk penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain adalah penyakit yang timbul gara-gara pandangan yang hasad atau pandangan yang kagum tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan halaman 56, coba dibaca situ ya. Halaman 56. Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharrar. Halaman 56. Nama sebuah tempat di Madinah. Ia pun membuka bajunya. Jadi Sahal bin Hunayf laki-laki, dia buka baju. Sementara Amir bin Rabi'ah melihatnya, ada kawan yang lihat dia buka baju. Ternyata Sahal bin Hunayf badannya sangat putih. Dan salah seorang yang berkulit putih dan indah. Maka Amir bin Rabi'ah berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Bahkan keindahan kulitnya mengalahkan kulit wanita gadis. Dia puji, tapi dia tidak bilang apa? Masya Allah. Dia tidak bilang tabarakallah. Maka Sahal pun sakit seketika dan sakitnya semakin parah. Lalu dikabarkan kepada Nabi SAW, Sahal sakit dan dia tidak bisa berangkat bersama engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mendatangi Sahal. Lalu Sahal bercerita kepada Nabi tentang perkataan Amir bin Rabi'ah. Maka Nabi berkata, atas dasar apa engkau menyakiti saudaramu? Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Yaitu tidak berkata barakallahu fiik atau tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguhnya ain itu benar adanya. Berwudulah untuknya. Amir lalu berwudu untuk disiramkan bekas wudunya ke Sahal. Maka Sahal pun berangkat bersama Rasulullah SAW dalam kondisi sehat. Ini contoh. Contoh seorang terkena penyakit ain karena takjub tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya ikhwan, terkadang kita kasih ain sama anak kita. Kita sama anak kita, Masya Allah, kita kagum waktu itu dan kita tidak bilang apa? Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba anak kita sakit, tiba-tiba anak kita apa? Panas misal. Tadinya dia pintar luar biasa, tiba-tiba berubah. Bisa jadi kalau pas kebetulan terkena, maka kena hari itu. Makanya kalau kita lagi punya anak, orang-orang undang, kita doain, oh idzuka bi kalimatillahi ta'amati min kulli syaitin wa hama min kulli lama. Kita doain supaya orang-orang datang karena ibu-ibu kan, Masya Allah, lucu. Tarang tidak bilang Masya Allah. Lucunya kayak boneka, macam-macam lah. Akhirnya kayak bapaknya. Bahaya. Tahu-tahu dia sakit. Gara-gara siapa? Ibu-ibu muji tidak bilang apa? Masya Allah. Dan itu makanya kita harus doain anak kita. Kalau ada tamu, doain anak kita supaya anak kita tidak terkena penyakit ain. Atau orang pandang kita dengan pandangan jahat. Nggak suka dia. Dia pandangan jahat. Maka akhirnya kita bisa terkena penyakit ain. Di antara yang mudah menyembuhkan penyakit ain adalah dengan diruqyah. Oleh karenanya dalam satu hadis disebutkan banyak kematian timbul gara-gara ain. Kita tiba-tiba sehat, tiba-tiba sakit. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba begini. Nggak ada tiba-tiba gini. Tiba-tiba rusak barangnya. Tiba-tiba dia kena ini. Tiba-tiba dia kena anu. Itu mungkin terjadi. Ternyata gara-gara apa? Ain. Ya, dokter juga tidak menduga misalnya. Tiba-tiba terkena. Ya, dan itu mungkin terjadi. Makanya hati-hati. Kemudian berkaitan dengan ruqyah. Ya. Ruqyah, ya. Dikatakan ruqyah itu syar'i kalau memenuhi 3 persyaratan. Kapan ruqyah itu syar'i? Memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama harus pakai Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau doa-doa yang dipahami. Yang kedua harus dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang buka praktek ruqyah. Ternyata tidak syar'i, ternyata kesyirikan. Ya, seperti dulu terkenal ustadz siapa yang pindahin penyakit ke hewan itu siapa? Sudah siapa dari televisi ada itu. Ya, ada orang datang sakit bayar sekian, nanti
penyakitnya pindah kemana? Ke hewan. Jelas itu bohong. Ya, jelas bohong. Jelas itu tidak benar. Kalau dia memang benar selalu menyembuhkan, tentu rumah sakit bisa tutup ya. Tapi ternyata nggak benar. Teman saya sempat datang cerita, saya datang Ustadz, saya ke sana nunggu, nggak ada. Oh, lagi ketemu dengan Pak SBY, lagi ketemu dengan siapa? Lagi belum datang Ustadznya. Ustadz siapa namanya itu? Haryono. Ustadz apa? Ustadz Haryono. Ya, sempat itu. Oh, iya. Iya, ya, subhanallah. Ustadz Haryono ya. Kemudian tidak logis gimana penyakit pindah ke hewan. Pasti pakai sihir. Kalaupun benar, kalau dia nggak bohong orang, dia pindahin penyakit dari penyakit ke hewan, itu sihir. Lagian yang zalimi hewan, ngapain hewan dipindahin apa? Penyakit. Nanti dia minta uang untuk apa? Untuk hewannya. Hewannya harganya berapa? 200 juta kadang-kadang. Kadang 70 juta, kadang 200 juta. Sembuh. Nggak sembuh, ternyata nggak sembuh juga. Jadi sempat keluar lama di televisi, kemudian sekarang nggak tahu, nggak pernah muncul lagi. Tapi ya begitulah, ini contoh ruqyah yang nggak benar, yang tidak memenuhi apa? Persyaratan. Karena banyak dukun juga mereka ruqyah, tapi mereka baca Al-Quran, di tengah-tengah mereka gabungkan dengan bahasa yang tidak kita mengerti, dan itulah kesyirikan. Dia misalnya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, bas-bas, misalnya, ini repot. Dulu ada kawan saya, dia baca mantra-mantra. Bismillahi, mani uci guci mana barakat ya mani mana bro. Oh, subhanallah. Campur bismillah, ada inilah macam-macam bahasa jin. Ya. Jadi ini contoh kesyirikan. Sama seperti orang jimat, tulis jimat ada Al-Qur'annya, tapi di sebelah kirinya ada kotak-kotak, ada angka-angka, itulah kesyirikan. Ini juga banyak ya. Maka hati-hati kalau ada orang ruqyah, kita jangan datang kecuali memenuhi persyaratan. Pertama pakai Al-Quran atau hadis. Yang kedua dia bicara dengan bahasa yang kita pahami. Kalau kita tidak pahami, terkadang dia manggil jin. Dia manggil jin atau dia bahasa mantra, bahasa kesyirikan yang tidak kita pahami. Yang ketiga, kita harus yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka itu ruqyah yang syirik. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin agar masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dia tingkatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebab. Ya, kita bergantungkan, biasakan hati kita bergantung kepada Allah. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, maka itulah ciri orang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan, ada yang bertanya? Ibu-ibu, materi di luar materi nggak ada masalah. Ya, silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus? Ruqyah kan semacam obat. Kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat yang syar'i untuk menyembuhkan. Tapi apakah menyembuhkan atau tidak? Ya, yang tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati sebagian orang disihir, diruqyah sembuh. Sebagian orang disihir, diruqyah meninggal, tidak sembuh. Ya sudah, berarti Allah mentakdirkan dia meninggal dunia. Tapi seorang jangan putus asa, dia berusaha. Saya dulu kenal kawan saya, dia di Jamiah Islamiyah. Dia disihir oleh omnya sendiri. Dari mana yang orang bahasa Jawa nih? Di Amerika tapi bahasa Jawa nih? Suriname. Dia orang Jawa, cuma dia dari Suriname. Subhanallah, dia kalau ke Masjid Nabawi yang baca Al-Quran Syekh Hudzaifi, dia gemetar. Bertahun-tahun. Ternyata dia didukunin oleh omnya. Sampai akhirnya omnya meninggal dunia. Karena dia lawan. Dia di Madinah baca Quran terus. Omnya juga ternyata kayaknya ada janji sama jin. Akhirnya omnya yang mati. Yang mati. Ya. Tetapi bisa jadi orang terkena sihir, kemudian dia mungkin ruqyahnya kurang ampuh, atau dia sendiri kadang kurang meyakini ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kesembuhan itu bisa dari dua sisi, dari peruqyahnya dan dari orang yang diruqyah. Dia harus benar-benar bertauhid, tawakalnya luar biasa agar dia sembuh ya. Saya juga kenal, saya punya kawan. Dia hafidz Quran, tetapi dia disihir. Sering ngeluh kepada saya ya.
sering ngeluh kepada saya. Dia sembuhnya kapan? Tidak pakai ruqyah-ruqyahan. Dia pergi ke Padang Arafah musim haji, baca doa, nangis-nangis, hilang. Maksudnya saya ketemu 2 orang hafal Quran tapi disihir, ada. Ada satu juga, jadi saya ruqyah dia di Madinah. Baca ruqyah, saya salah baca, dia perbaiki. Jinnya ngamuk. Wow, baca dia hafiz Quran tapi kena sihir. Ya, ujian. Apa? Diuji, ada yang jahat sama dia, ada yang kirim apa sama dia. Tapi intinya ruqyah itu adalah obat ya. Terkadang sembuh, terkadang tidak sembuh. Tapi apakah kalau orang disihir di ruqyah pasti sembuh? Kita bilang tidak pasti. Tapi kita usaha untuk ruqyah, jangan berhenti. Bacain Quran terus. Dan dia juga harus menyerahkan diri kepada Allah. Terkadang seorang berusaha tapi dia pemikirannya aneh-aneh, dia tidak tawakal kepada Allah, nggak sembuh-sembuh. Jadi dari kedua belah pihak. Makanya orang yang penyihir itu dibunuh dalam Islam. Dibunuh ya, haddus sahir darbatan bisayf. Penyihir itu dibunuh. Dan itu diterapkan di Arab Saudi. Makanya orang tidak takut dengan dukun. Kenapa? Ketahuan dukun dibunuh. Di sini dukun dihormati. Di sana dibunuh karena dia mengganggu. Diruqyah lah, inilah rumah tangga dihancurin lah. Saya pernah lagi ngisi pengajian di Madinah, ada orang datang, Ustaz, saya dituduh Ustaz. Jadi ada emas dari keluarga kita hilang, kemudian mereka pergi ke dukun. Kata dukunnya, yang mencuri itu orang dekat kalian. Tapi dukunnya nggak sebut nama. Dukun kan suka begitu. Orang dekat kalian. Ciri-cirinya gemuk berkacamata. Kebetulan yang gemuk berkacamata dia. Sehingga dia dituduh. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang lapor polisi, itu dukun suruh tangkap. Jadi ya, dan itu bikin kacau rumah tangga, kacau, ribut sama kerabat ya. Jadi karenanya hukumannya memang harus dibunuh. Bahkan sebenarnya mengatakan tidak diterima tobatnya. Tobatnya antara ente dengan Allah, tapi hukum dunia harus disembelih. Dan itu bagus. Makanya di Saudi dibunuh sekitar waktu zaman Amir Naif 70-an tukang sihir dibunuh 70 orang. Buat biar agar masyarakat tentram. Karena kalau ada tukang sihir satu ekor di situ, aduh, repot. Bayangkan ada teman saya jualan sudah meninggal rahimahullah, dia buka cabang bebek goreng di Jogja. Yang jualan teman, setiap buka rice cooker nasi basi. Bayangkan. Baru masa buka basi. Orang tidak mau datang, tahu-tahu buka apa, ada lalat datang macam-macam, disihir. Warungnya disihir. Nanti teman-teman ruqyah. Sehari itu nyaman, tapi mau ruqyah terus tiap hari capek, akhirnya nggak jadi jualan di situ. Karena bebek yang lain saya ingat. Jadi contoh, sihir itu kurang ajar, makanya orang kalau ketahuan menyihir, penggal dalam Islam. Tapi lagi bertanya? Ustaz, Iya. cara membentengi diri dari sihir. Baca asal zikir pagi petang, nggak ada lagi cara lain. Zikir pagi petang. Setan itu kadang datang di puncak emosi orang, di puncak syahwat haram, itu setan bisa masuk. Di puncak syahwat haram, dia lihat macam-macam atau dia, dan itu haram bukan dengan istrinya, itu setan bisa masuk, sihir dia bisa kenain dia, atau di puncak dia kemarahan tidak terkontrol, setan bisa masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau dia normal-normal saja, biasa-biasa saja, yang penting zikir pagi petang, insya Allah Allah jaga. Insya Allah Allah jaga. Zikir pagi petang ya. Bagaimana posisinya itu orang yang terkena sihir? Ya dia diuji. Kalau dia meninggal mudah-mudahan mati syahid. Dia diuji, dia kasih sakit, penting dia sabar. Karena kalau kasih sihir itu penyakit yang tidak normal. Ya, tidak normal. Ya, misalkan kita punya pasangan, Terus kita kan nggak tahu nih pasangan kita yang kena sihir ternyata. Terus kenapa? Jadi misalnya banyak hal-hal yang sehari-hari terganggu. Oh, Nah, ya obatilah pasangannya. Ya. Oh, saya nggak tahu hipnoterapi. Saya nggak tahu hakikatnya sampai sekarang. Ada yang bilang baca otak kiri lah, apalah, tapi saya nggak tahu itu. Apa itu pakai jin atau tidak, saya nggak tahu. Secara ilmu bisa atau tidak, saya nggak tahu. Secara ilmu apa? Benar-benar itu suatu ilmu atau hanya bungkusan yang dipoles dengan seakan-akan ilmiah, ternyata tidak ilmiah. Karena ada hal-hal yang berusaha diilmiahkan, ternyata tidak. Seperti tenaga dalam. Tenaga dalam itu nggak ada ilmiah. Sebenarnya pakai jin. Rata-rata pakai apa? Pakai jin ya. Cuma ini karena gini gerakan, bohong aja pakai jin rata-rata. Ya. Tapi ada lagi yang bertanya?
biasanya kita terganggu kalau ada bacaan Quran. Atau kita baca Quran lama-lama kita kok gelisah, panas, nggak enak, kok pusing. Itu berarti biasanya tanda-tanda apa? Ada sihir biasanya. Nah itu kalau kita terkena sihir ya tinggal kita berobat. Kita bisa ruqyah diri sendiri. Lama-lama kalau kita terus baca Quran dekat diri, mungkin setannya juga capek, dia pergi, bisa jadi. Jadi pergi. Silakan kalau yang mau bertanya. Di luar materi juga enggak apa-apa. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas bangun ludah ke kiri ya. Jadi kalau kita sunnah, kalau kita mimpi buruk, kita bangun ludah ke kiri. Iya, jangan. Enggak keluar ludah. Ke kiri Pak ya, pindah. Jadi dikit lah, jangan. Itu diganggu, tapi ya tadi enggak apa-apa. Kita cuek aja, jalani aja. Kita jangan merasa dia senang lihat kita apa? Gelisah. Kita udah mimpi, udah bangun, udah tidur lagi, enggak ada masalah. Nah, saat itu sempat kepikiran bahwa mau panggil ruqyah dan lain sebagainya, tapi akhirnya juga udah bisa ini aja, yakin akhirnya ya udah ngaji aja akhirnya lama-lama. Suaminya yang mana suaminya? Mungkin habis itu mungkin suaminya taubat. Suaminya yang mana suaminya? jadi memang begitu. Kadang setan ganggu hanya tidak terus-terusan, dia ganggu seminggu, sebulan, tapi kita sabar aja. Jangan dimaksud saya jangan terlalu dipikirin, cuekin aja. Udah diganggu makhluk, kita jalin aja. Saya di rumah berapa kali, jadi pembantu itu sering tahu-tahu lari, takut. Kenapa? Ada anak kecil duduk di bawah, katanya dia diganggu. Dia diganggu, udah kita jalan aja, cuek aja. Saya cuma nggak ada. Saya tahu dia ada ganggu, tapi kita cuekin aja. Tahu-tahu istri saya pernah kunci dari luar. Coba bayangkan, kunci kamar dikunci. Dari luar. Diganggu ya sudah. Biarin aja. Tapi maksud saya jangan terlalu gelisah, cuek aja udah. Kita baca Quran, sholat biasa normal aja, dia nanti lama-lama bosan. Ya. Kalau kita ganggu ketakutan dia semakin. Iya. Itu dia terus hilang sendiri. Ya alhamdulillah, itu berarti taubat insyaallah. Ini udah video call Pak Ustaz. Gitu enggak lah. Jadi ada orang dia setiap datang ke rumah tahu-tahu ada suara orang mandi di kamar mandi. Dia buka nggak ada orang. Besok lagi begitu. Dia datang suara kamar mandi keras. Ibu nggak ada orang. Terakhir dia marah. Lagi suara mah dia pukul. Buang. Akhirnya nggak pernah lagi dia suara. Jinnya ternyata takut. Jadi jangan terlalu takut sama jin. Cuek aja, dia datang mungkin dia mau kenalan. Dia untuk memunculkan dirinya kepada kita mungkin dia butuh tenaga yang luar biasa. Kalau dia memang bisa muncul, dia akan muncul. Buktinya enggak kan? Hukum asal jin enggak bisa menampakkan diri, hukum asalnya. Dia berarti kalau menampakkan diri harus perjuangan luar biasa. Mungkin ya kita ngapain kita tiap hari muncul, kenapa takut sama dia? Ya. Dia mau nampakkan dirinya model apa, tinggal kita ada ayat kursi, kita ada qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Dia juga takut. Dan banyak jin mudah mati. Bayangkan, kita ada kawan kemasukan jin misal 300. Dibaca Quran kan terbakar mereka. Terbakar satu, terbakar dua. Jadi mereka bukan jagoan. Ya jagoan mungkin jin ifrit, cuma kan tidak semuanya jin ifrit ya. Dan kita ada Al-Quran, ada yang lain. Jadi jangan terlalu takut. Mimpi ya sudah, habis mimpi, kadang kita mimpi buruk ya mungkin kita auzubillahi minasyaitonirrajim dulu kiri 3 kali, ganti posisi tidur lagi. Kalau diganggu lagi udah wudu, sholat, insyaallah hilang. Tidur lagi, nggak ada masalah. Dia lagi ganggu ya. Kalau kita setiap ketakutan tiap hari ya, dia lebih senang. Dia panggil teman-temannya, itu ada penakut satu di situ. Itu suaminya juga penakut. Dia Jadi karena ibu-ibu begitu, karena nonton film-film serem dia takut ya. Udah takut nonton lagi terus. Nanti kalau mau kamar mandi pintunya dibuka, nggak boleh ditutup. Biar ada cahaya, kalau langsung dia bisa kabur keluar. Ketakutan.
Anak-anak kita juga sekarang begitu, aduh. Jadi kita harus lawan. Tahu jin itu ada, dia mungkin mengganggu, tapi susah bagi dia untuk apa? Mengganggu, dan dia spekulasi untuk mengganggu kita. Paham? Kalau dia ganggu, dia mungkin terganggu karena kita akan baca ayat kursi. Dia mungkin terbakar. Jadi nggak gampang dia ganggu. Tapi kalau lihat kita ketakutan, ya sudah, dia bakalan apa? Ganggu. Masalahnya dia lihat kita nggak lihat dia. Saya bilang kalau jin setiap saat bisa ganggu, kita semua akan diganggu. Buktinya kan tidak. Hukum asalnya kita nggak diganggu. Kenapa? Dia susah untuk mengganggu kita. Nggak gampang. Nggak satu-satu orang diganggu. Seperti saya di rumah, nanti diganggu cuma pembantu saya. Tahu-tahu lihat anak cuci rambut keluar, teriak-teriak. Yang lain nggak ada yang lihat. Tahu-tahu dia sendiri dengar suara, nggak ada yang dengar. Karena setan tahu ini enak diganggu. Seperti itu. Ini penakut, suaminya juga penakut. Tapi Pak Rai bertanya, silakan. Ya. Ustaz, bagaimana dengan kebalikannya? Misalkan mimpi kita itu benar gitu, maksudnya kejadian gitu. Itu berarti apa namanya tanda-tanda dari Allah Subhanahu. Mimpi itu bisa ditafsirkan kepada hal di masa depan. Di antara tanda-tanda kenabian yang masih tersisa adalah mimpi. Mimpi. Bagaimana seorang mimpi kemudian dia ada firasat terjadi demikian kemudian terjadi. Tapi saya termasuk orang yang tidak peduli dengan mimpi saya. Mimpi saya lupakan. Ada orang yang dia peduli dengan mimpinya. Mimpi itu tidak jadi masalah. Nabi dulu zaman Nabi SAW bertanya, siapa yang mimpi tadi malam? Nabi tafsirkan. Tapi kan sekarang kita nggak tahu siapa ahli tafsir. Itu masalahnya. Ya. Tapi kalau ada orang tanya kepada saya, Ustaz saya mimpi gini, saya berusaha tafsirkan kepada yang baik. Dan saya bilang, apapun yang terjadi, yang penting kamu orang soleh. Mau mati, mau nggak mati, kan nggak bisa terhindar. Ya udah. Mimpi benar atau nggak benar, yang penting ente baik-baik aja. Jadi masalah kalau ente nggak baik, ternyata mimpi nggak mimpi, kalau nggak baik ya parah. Jadi intinya saya termasuk tipe orang yang tidak peduli dengan mimpi saya. Mimpi saya cuek aja. Jarang saya mimpi kemudian saya renungkan panjang lebar, jarang. Kadang-kadang kalau saya mimpi ketemu orang tua itu baru saya renungkan. Kalau yang lain ketemu kawan berkelahi dengan siapa, jalan kemana, saya nggak pernah mikir. Yang penting kita beres aja, itu aja. Yang penting bangun subuh, sholat ke masjid, selesai. Iya. Tapi secara umum kalau kita mimpi begitu ya kita ingat. Saya punya kawan yang punya Yufid, tahu Yufid ya? Ya, iya Yufid. Dia dulu cerita sama saya, dia punya utang sampai triliun utang, miliaran-miliaran. Dan dia sudah hancur-hancuran. Suatu saat dia mimpi, dia tenggelam dalam air di laut atau di mana, atau ibunya datang atau bapaknya datang, tarik tangannya. Kau bisa selamat, nak. Setelah dia bangun, dia langsung terpacu untuk bisa membayar utangnya, dan alhamdulillah sekarang dia donatur, sering bantu sana sini. Tapi contoh dia benar dari mimpi membuat dia bisa merubah apa kondisinya. Jadi timbul kepercayaan dirinya. Jadi dia mimpi dia ceritanya gitu, dia terlilit utang, dia jatuh di laut atau di mana gitu, terus mau tenggelam, bapaknya tarik tangannya terus bilang dia, kau bisa selamat, nak. Kira-kira begitulah. Saya agak lupa juga, tapi dia pernah cerita sama saya. Akhirnya dia bisa bayar utang, akhirnya sekarang suka bantu orang lain. Tapi kalau kita mimpi ketemu bapak, mimpi ketemu ibu, ya saatnya kita doain mereka, saatnya kita bersedekah atas nama mereka. Tadi Hamzah dah. Ya, ini mengenai kebiasaan orang di Indonesia. Kan ada biasa kalau misalnya ada rumah atau tempat dari tinggalin berapa lama, dia bilang tuh suka ada jinnya, ditinggalin jin, makanya rumah tuh harus sering ditinggalin, jangan ditinggalin lama-lama. Nah, terus kebiasaan kedua, masuk rumah baru atau rumah yang udah ditinggalin lama tuh suka diazanin dulu karena pojokannya, karena baca Quran. Nah, kebiasaan itu bagaimana sih? Tadi masalah mimpi, aktivitas sirin tuh merusak. Yang pertama mengenai rumah kosong ditinggali itu mungkin saja ya. Jin kan cari tempat, mungkin ada manusia terganggu dia. Ada manusia orang sholat, dia kan terganggu. Makanya Nabi mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sholatlah di situ, baca Quran di situ. Karena kalau jadi kuburan tempat setan main-main di situ. Tapi kalau rumah itu kosong, ya mungkin kemungkinan dia ada tempat yang tidak ada kesibukan agamis, tidak ada terdengar lantunan Al-Quran. Mungkin dia senang tinggal di rumah tersebut. Maka tidak masalah kalau kita masuk rumah, apalagi rumah lama. Tapi kalau kita bangun, nggak usah. Kita bangun rumah tinggal syukuran aja, orang undang orang makan, pengajian selesai. Tapi kalau kita masuk rumah yang sudah lama kosong, boleh jadi. Tidak ada masalahnya kita baca Quran di situ, ya. Tapi kalau azan kanan kiri saya kurang tahu ya. Memang benar setan lah dari azan. Ya, sebagian ulama mengatakan iya, kalau kita lihat setan kita boleh azan. Tapi ini kan setannya belum ada. Terus kita tiba-tiba azan-azan saja, wallahu alam. Kecuali kalau terganggu ya. Terganggu, ulama Syafi'iyah mengatakan boleh.
Jadi terganggu, kita dengar ada ganggu azan, kita boleh azan agar dia apa? Agar dia lari. Tapi paling tidak apa-apa kita baca Quran. Ini kasusnya rumah yang sudah lama tidak ditinggali. Tapi kalau kita bangun rumah nggak perlu. Kita bangun rumah ya sudah, tinggal aja walimahan, syukuran istilahnya boleh. Undang orang makan, kita syukuran, sudah kenal tetangga, selesai. Bikin pengajian, selesai. Adapun tafsir Ibnu Sirin, maka para ulama khilaf tentang penisbahan kepada Ibnu Sirin, ya. Dan sampai sekarang belum ada orang tulis kalau begini, tapi kenyataannya itu bukan ilmu baku. Kenyataannya bukan ilmu baku. Kenyataannya terkadang ulama menafsirkan dengan firasat dia. Saya lihat seperti itu. Makanya banyak ulama mengatakan tidak perlu kita fokus kepada ilmu tersebut, ini bukan ilmu baku. Kalau begini berarti begini, enggak. Maka biasanya orang firasat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia menafsirkan, yang lain tidak ada yang bisa nafsirkan. Dia bisa nafsirkan, yang lain berarti tidak bisa nafsirkan. Sampai sekarang saya belum menemukan itu ilmu baku. Saya belum menemukan. Dan tidak ada yang berani tulis sekarang secara ilmiah. Nggak ada. Adapun penisbahan kepada Ibnu Sirin, mungkin itu firasat dia zaman itu. Ya, bisa jadi orang lain lihat, bisa jadi tafsirannya lain. Itu pun kalau benar itu buku dia, ada yang mengatakan bukan. Taib, demikian saja mungkin kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.